Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adol Charusita Bria. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1, Universitas Tribuana Kalabahi. Di sini, saya akan membahas materi dari bab 9 sampai bab 12 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diasuh oleh dosen pengasuh Bapak Antonius Saidban, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama, materi yang akan saya bahas dari bab 9 yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dibagi menjadi 4 pokok yang akan saya bahas. Yang pertama, materi yang akan saya bahas dari bab 9 yaitu inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dibagi menjadi 4 pokok yang akan saya bahas. Inovasi pendidikan. Sebagai pendidik, guru dan siswa perlu memotivasi diri sendiri berulang-ulang agar tumbuh menjadi manusia yang kreatif dan inovatif. Ketika inovasi untuk pendidikan, maka disebut inovasi pendidikan. Lalu bagaimana konsep dasar inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan produk atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Jenis inovasi ini perlu didorong lebih lanjut, baik di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, apalagi di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin innovation. Ini berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerja innovo berarti memperbarui dan mengubah. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan. Berbeda dari perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja dan direncanakan. Ada perbedaan dan persamaan dalam perubahan dan pemutakhiran istilah. Kata baru juga dapat berarti bahwa penerima inovasi baru saja memahami, menerima, atau mengimplementasikannya meskipun bukan hal baru bagi orang lain. Namun, tidak semua yang baru cocok untuk semua situasi, kondisi, dan lokasi termasuk dalam inovasi pendidikan. Lalu, apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan menurut Ibrahim di tahun 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang atau masyarakat dalam bentuk intervensi penemuan baru atau penemuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. B. Sasaran dari inovasi pendidikan. Dalam penerapannya, inovasi pendidikan memiliki sasaran seperti berikut. Yang pertama, guru. Sasaran utamanya adalah guru. Sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di kelas. Keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Yang kedua, siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan. Nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi meskipun hanya dilakukan dalam bentuk rujukan seperti belajar dari inovasi atau mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum. Tanpa kurikulum, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum yang baru dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain. Yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang keempat, adanya alat-alat elektronika yang bermacam-macam, seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam internet, LAN, dan lain sebagainya.
Jadi, dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Dalam inovasi pendidikan, butuh sumber daya manusia dan peralatan yang menunjang inovasi pendidikan. Sebaliknya, sumber daya manusia dan alat tidak akan berfungsi tanpa digunakan untuk sasaran atau tujuan yang pasti dan bermanfaat di masa yang akan datang. D. Prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi antara lain. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis sebagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak sama inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup, ternyata kelak mempunyai impak yang sangat luar terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. E. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Antara lain, A. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya antara lain A. Ketika akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. B. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata juga ada hal-hal yang negatif. Antara lain, penggunaan informasi tertentu yang dapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan. Sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi, tetapi miskin dalam rohani. B. Kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong. Untuk materi kedua dari bab 10 yang akan saya bahas yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar juga dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, sebagai upaya untuk bebas berpikir dan berekspresi. Istilah Merdeka Belajar ini cukup populer setelah Kemendikbud meluncurkan kurikulum pendidikan yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka pada bulan Februari tahun 2022 lalu. A. Pengertian Merdeka Belajar. Pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keleluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar pendidikan belajar, merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses, pengalaman, serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Secara umum, telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tumbuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari itu, Merdeka Belajar juga dapat dimaknai sebagai pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga menjangkuk pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
bermasyarakat, atau kemampuan dalam memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan, konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan. Kompetensinya hingga tuntas, kemudian melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional, USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, misalnya portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Karena itu, pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Sehingga biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ujian nasional, UN. Penyelenggaraan ujian nasional yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei, bisa jadi akan menjawab sering, bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajar oleh guru yang kiler, justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa pelajaran itu seperti angin lalu. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan. Kebebasan anak-anak dalam berinovasi tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang. Pikiran kritis mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Di antaranya, A. Pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. B. Pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis mengutamakan pemahaman materi konten. C. Pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. E. Pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. E. Pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Untuk materi ketiga dari bab 11 yang akan saya bahas yaitu strategi pelibatan keluarga. Seperti pada bab sebelumnya, strategi pelibatan keluarga juga dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. A. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sekolah. Anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur.
Keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Istilah keterlibatan keluarga menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dan sekedar orang tua di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan bahkan teman-teman memainkan peran penting, mengakui bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari instruksional. Dukungan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk keberhasilannya. Keterlibatan keluarga berarti lebih dan kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan sekolah ini mengacu pada upaya penasaran dari pihak orang tua dan orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan pengembangan anak. Dengan mempromosikan kesejahteraan, perilaku positif, dan memastikan strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan. 3. Strategi generasi silang. Strategi generasi silang akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketertidakdidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Adapun skema yang dilakukan yaitu dengan memetakan kondisi sosial dari orang tua, pemetaan mana orang tua yang mampu mendampingi dan mana yang tidak mampu anak belajar dari rumah. Siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar, kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingi siswa belajar. Dan untuk bab yang terakhir yaitu bab 12 yang akan saya bahas yaitu strategi pembelajaran campuran. Pembelajaran campuran juga dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. A. Pengertian blended learning. Saat ini, program e-learning sedang menjadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Seiring bertambah canggihnya teknologi, akan mempengaruhi pembelajaran dan akan semakin canggih pula metode untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring atau disebut juga online, itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun, ini bisa dimulai dengan model blended learning. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. B. Strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai tanggal 1 April 2022, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 19 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicari solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Empat, relasi guru murid orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral.
Pemberlakuan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Berikut strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu A. Merancang kurikulum pelibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancang kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal yang sudah disepakati sebelumnya di saat yang bersamaan. 2. Homesicking tragedy diartikan sebagai strategi berkunjung ke rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua atau siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun konektivitas awal dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar dan sangat berat. Karena harus melakukan kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan, baik pengembangan afinitas intelektual mereka, serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dan kebiasaan terhadap hubungan budaya yang teguh dan berperilaku baik, sehingga menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pandemi COVID-19 menjadikan sistem pembelajaran harus mencari bentuk inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar secara efektif. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk menjembatani adanya halangan pembelajaran secara tatap muka menuju pembelajaran secara online. Pendidik harus mampu menyusun strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan agar semua kegiatan belajar mengajar diadakan dari rumah dan harus menjaga jarak. Arahan tersebut menuntut pendidik untuk menyusun dan membentuk inovasi pembelajaran yang efektif sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang bisa digunakan oleh pendidik dalam era new normal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran secara home visit. Yang ketiga, pembelajaran secara project based. Yang keempat, pembelajaran secara online atau dalam jaringan. Yang kelima, pembelajaran secara blended. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menerapkan model pembelajaran blended learning yaitu: yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, guru membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka atau luring dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan apabila pada hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Yang keempat, kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring dari rumah masing-masing. D. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning yang juga didukung oleh penelitian. Yang pertama, lebih fleksibel. Dengan menerapkan pembelajaran campuran, siswa dapat belajar dengan lebih fleksibel berbeda dengan pembelajaran tradisional. Blended learning memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kedua, efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Gabungan metode-metode pengajaran yang diterapkan dalam blended learning terbukti efektif meningkatkan hasil belajar sebagian besar siswa. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. Saat ini, kebanyakan siswa sudah akrab dengan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa.
blended learning juga terbukti meningkatkan kepuasan siswa terhadap pembelajaran dan hasil belajar mereka. Sebab dari awal siswa sudah mengetahui alur pembelajaran dari awal, mulai dari apa yang diharapkan oleh siswa hingga syarat untuk mencapai tujuan atau nilai akhir. Yang kelima, meningkatkan partisipasi aktif siswa. Di banyak pembelajaran tradisional, siswa cenderung lebih banyak berperan pasif dalam kegiatan pembelajaran sebab sistem pembelajaran tradisional berpusat pada pengajar.